Halo teman-teman semua, kita akan melanjutkan materi gelombang ya. Setelah kemarin ujian midterm, hanya kebetulan ada libur hari raya ya, dan minggu sebelumnya itu akhir-akhir bulan puasa, sehingga kemarin memang dari eh, fakultas ya untuk memberikan opsi eh, online eh, online course ya, online kuliah online. Eh, Cuman mungkin akan eh, lebih apa ya, fleksibel itu kalau saya buat rekaman ya. Jadi ini saya rekam, dan kalau saya melihat materi yang sudah dibagikan di Google Classroom ya oleh Bu Yuli, eh, di situ saya melihat ada materi sudah sampai di gelombang elektromagnetik. Jadi di sini mungkin saya akan memberikan semacam review singkat terhadap materi ini, karena ini saya kira sangat penting sekali ya, gelombang elektromagnetik ini di dalam kehidupan sehari. Sekarang kita tidak mungkin terlepas dari uh, interaksi dengan gelombang ini. Uh, Sehingga mungkin ke depan gelombang ini akan semakin dieksplor ya oleh fisikawan ya, oleh saintis ya, untuk bisa uh, lebih baik lagi kita di dalam memahami fenomena alam ya, maupun kalau di geofisika nanti ke depan mungkin alat-alat yang ada sekarang mungkin sudah mulai kita tinggalkan, nanti semuanya akan berbasis uh, ya gelombang elektromagnetik ya. Uh, Sehingga dari aspek kemudahan akuisisi dan sebagainya menjadi lebih baik, karena nanti ke depan mungkin eksplorasi juga akan banyak dilakukan di kedalaman bumi yang saat ini tidak bisa dijangkau ya, atau kalau wilayah Indonesia banyak lautnya juga, bagaimana kita bisa tahu apa yang ada di dalam lautan itu, nanti ke depan akan banyak menggunakan gelombang elektromagnetik ini. Dan kalau kita melihat eh, peralatan yang ada sekarang juga basisnya adalah gelombang elektromagnetik, tapi sayang kadang-kadang kita nggak bisa membuat sendiri, jadi semua harus tergantung dari produsen dari luar. Nah, ini sebenarnya tantangan bagi kita untuk bisa ya pelan-pelan kita eh, bisa lebih mandiri ya, membuat alat-alat kita sehingga tidak lagi tergantung dari luar. Baik, jadi karena ini hanya sekedar review ya, saya mungkin akan sedikit membahas ya, terkait dengan konsep dasar dari gelombang EM, apa yang perlu kita remind gitu, perlu kita ingat ya. Eh, Kemudian ya beberapa aspek matematik dari gelombang elektromagnetik nanti akan saya highlight ya. Kemudian beberapa fenomena penting di dalam interaksi gelombang elektromagnetik dengan medium ya, akan kita coba nanti bahas. Nah, tadi di awal saya sudah menyampaikan kita tidak bisa lepas dari interaksi dengan gelombang elektromagnetik, karena anywhere sekarang di sekeliling kita ini semuanya ada gelombang elektromagnetik. Ada kan kita punya antena gitu ya. Anda bisa mendengarkan misalnya ada percakapan telepon seseorang, itu Anda bisa lakukan itu kalau Anda punya antena dengan frekuensi yang pas dengan frekuensi yang digunakan untuk komunikasi. Anda punya gadget ya, sekarang semua terkoneksi ya satu sama lain melalui internet ya, atau yang sekarang dikenal dengan istilah Internet of Things. uh, Remote ya, Anda punya kendaraan sekarang pakai remote, itu adalah aplikasi dari gelombang elektron ya. Satelit untuk GPS ya, GPS, sehingga kita bisa tahu posisi kita ya. Kalau Anda senang jogging misalnya atau senang bersepeda, Anda perlu punya alat ini ya untuk bisa mendeteksi posisi Anda secara akurat di permukaan bumi. Jadi semua terhubung ya dengan bantuan ini gelombang EM, sehingga ini menjadi materi yang sangat penting.
di bukunya Akira Hirose dijelaskan bahwa ada dua aspek penting di dalam mempelajari fenomena gelombang elektromagnetik ini. Aspek yang pertama adalah bahwa gelombang ini memiliki range frekuensi yang sangat lebar. Ya. Dari ya di sini contohnya ya dari yang apa namanya paling pendek ya dalam order hertz ya sampai yang ordernya 10 pangkat 24 hertz ya. Itu adalah range gelombang elektromagnetik ini. Ya. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari kita mungkin lebih familiar dengan istilah-istilah misalnya kalau di kesehatan ada X-ray ya, kalau ada misalnya apa namanya sakit gigi terus harus di ronsen ya giginya menggunakan X-ray, atau kalau ada medical check up ya Anda mau melihat bagian dalam tubuh Anda ya secara apa namanya visual ya bisa Anda manfaatkan gelombang X-ray. Gelombang X-ray itu ordernya 10 pangkat 18 Hz. Ya. Kemudian yang kita lihat dengan mata ini punya filter ya, filter di range frekuensi cahaya tampak, ya, visible spectrum. Jadi memang semua indera kita sebenarnya punya range frekuensi tertentu ya. Kalau telinga kita mempunyai apa namanya kemampuan untuk mendengar gelombang suara. Anda sudah belajar ya gelombang suara. Jadi range gelombang suara. Dan memang itu diciptakan seperti itu ya. Kalau mata kita seperti misalnya Superman gitu ya, Superman bisa melihat sangat lebar ya sehingga dia juga bisa menembus seperti X-ray gitu ya bisa apa namanya telinganya bisa mendengar orang bercakap-cakap dari jarak. Tapi kita bukan Superman, jadi kita memang terbatas baik di mata kita maupun di indera kita semuanya terbatas. Kemudian kalau yang senang masak ya menghangatkan sesuatu dengan microwave sekarang ya microwave frekuensinya sekitar 10 Hz. Kemudian yang frekuensi termasuk golongan frekuensi rendah adalah gelombang radio. Radio ini banyak dipakai untuk komunikasi. Kalau di geofisika nanti dipakai untuk eksplorasi juga menggunakan ya, untuk apa misalnya very low frekuensi VLF gitu ya dia menggunakan gelombang radio komunikasi. Nah, ini satu aspek penting ya, aspek penting dari gelombang EM. Frekuensinya sangat lebar sehingga ini juga membuka peluang bagi kita saintis untuk mengeksplor masing-masing frekuensi itu bisa kita manfaatkan untuk kepentingan ya, umat manusia pada umumnya. Nah, kemudian aspek kedua yang ini juga menjadi hal yang sangat penting dan sangat menarik untuk gelombang elektromagnetik adalah bahwa dia dapat merambat melalui vakum. Dia dapat merambat melalui media udara atau bahkan vakum. Inilah salah satu aspek yang sangat penting sekali karena dari sinilah konsep tentang misalnya komunikasi jarak jauh. Tidak hanya ya antar kota misalnya atau bahkan antar negara, antar benua. Ya. Bahkan mungkin antar nanti kalau kita sudah bisa menemukan ada planet yang bisa dihuni, ya komunikasinya juga mungkin nanti akan bisa menggunakan gelombang elektromagnetik ini. Ya, karena dia juga tidak memerlukan medium ya, untuk merambat. Ya. Bukan berarti bahwa gelombang elektromagnetik tidak bisa dialirkan melalui medium, bukan berarti demikian. Tapi artinya dia melalui medium juga bisa. Maksudnya misalnya dengan perantaraan kabel, nanti kita akan belajar bahwa gelombang elektromagnetik bisa nanti dialirkan melalui kabel. Juga tidak perlu, ya, jadi bisa memakai atau bisa tidak. Nah ini karena ada beberapa gelombang yang dia mungkin hanya bisa merambat melalui medium misalnya, apa namanya, ya misalnya suara dia perlu atau gelombang mekanik ya, gelombang mekanik dia perlu medium ya untuk merambat. Gelombang mekanik dia nggak bisa melalui udara ya, melalui ruang hampa vakum ya. Kalau udara masih bisa karena udara ada partikel-partikel penyusun kecil ya sehingga itulah yang bergetar dan mengganggu gendang telinga kita sehingga kita bisa mendengar suara ya.
Nah ini ilustrasinya adalah pada saat gelombang elektromagnetik dulu pertama kali ditemukan ya, kemudian dimanfaatkan untuk komunikasi. Ya, ini dulu Friedrich Hertz dari Jerman ya, dia berhasil menggagas apa namanya, komunikasi menggunakan gelombang elektromagnetik, sehingga tidak perlu melalui kabel, karena zaman dulu kalau komunikasi menggunakan telegram kita perlu kabel untuk menghubungkan antara satu titik dengan titik yang lain. Sekarang dengan gelombang elektromagnetik tidak. Bahkan di sini dikatakan durch diese Wellen Nachrichten über Ozean sich, jadi dapat dirambatkan ya melalui ocean, melalui ya, maksudnya dia tak perlu kabel, jadi dia bisa menyeberangi samudra ya, untuk bisa kita mengirimkan informasi. Jadi dua aspek penting Anda harus ingat, frekuensinya lebar, kemudian yang kedua tidak perlu medium untuk bisa merambat. Nah, banyak aspek yang lain yang sebetulnya juga nanti akan kita bahas ya, apa namanya. Di antaranya adalah bahwa dia memiliki sifat yang tidak dispersif ya, atau dispersionless ya. Tidak mengalami dispersi, artinya merambat apa namanya, dengan kecepatan rambat yang sama ya untuk semua frekuensi ya. Jadi ini tidak tergantung dari frekuensi. Berbeda dengan gelombang yang lain, kadang-kadang ada yang dia tergantung dari frekuensinya, tidak ada sifat dispersinya. Kalau gelombang elektromagnetik tidak. Ya, jadi ini juga menjadi keuntungan ya, karena kalau dia sifatnya dispersif ya, nanti dia bisa saling mengganggu ya, karena misalnya satu informasi bisa kemudian muncul gema atau muncul gaung ya, beberapa kali ya, tergantung dari range kecepatannya. Jadi itulah sifat dispersif. Jadi sifat dispersif itu sifat di mana kecepatan itu merupakan fungsi frekuensinya. Jadi di sini dikatakan, can you imagine that what would happen to FM radio if this were not the case, maksudnya tidak dispersionless ya. If the electromagnetic wave were dispersive, two waves with different frequencies would be received at different times and the signals will be all mixed up, jadi akan kacau. Jadi ini satu komponen. Baik, berbicara tentang gelombang elektromagnetik, maka kita harus berterima kasih kepada beberapa fisikawan yang telah meletakkan dasar-dasar fondasi dari gelombang elektromagnetik, dari yang sebelah kiri, yang tengah, dan yang kanan. Saya ingin memberikan challenge Anda untuk mencari siapakah mereka. Mungkin yang paling Anda kenal mungkin yang sebelah kanan, James Clerk Maxwell, orang yang sangat jenius ya, merangkum beberapa fenomena kelistrikan dan kemagnetan menjadi satu persamaan Maxwell. Ya, Anda bisa cari. Ini juga-duganya orang penting. Kalau ngaku orang fisika harus sampai dapat jawaban. Baik, nah pada materi gelombang sebelumnya kan kita diberi materi atau belajar tentang materi gelombang yang mungkin fenomena bisa kita lihat ya, misalnya gelombang pada tali gitu kan, yang sering dijadikan contoh gelombang apa namanya, transversal ya, atau pada begas gitu ya, gelombang longitudinal, atau pada begas ya transverse ya. Gelombang elektromagnetik ini sayangnya dia nggak bisa dilihat nih, saya nggak bisa dilihat. Jadi kalau gelombang tali atau gelombang apa namanya, air gitu ya, kita ganggu misalnya dia danau gitu, ada airnya, kita lempar batu, fenomena bisa kita lihat. Gelombang EM nggak bisa kita lihat ya, tapi harus kita yakini keberadaan. Ya istilahnya ini adalah alam gaib, sehingga Hirose dia pintar sekali, jadi dia kemudian berusaha membawa dari yang fisis tadi yang bisa dilihat secara kasat mata ya, misalnya gelombang tali, untuk dibawa memahami fenomenanya tanpa harus melihat. Nah ini dia menggunakan analogi dengan rangkaian
bekas dan massa ini yang kemudian kalau di dalam kasus kelistrikan itu diganti dengan apa namanya induktor dan kapasitor, ya. Rangkaian induktor dan kapasitor. Jadi ini adalah bagaimana kita bisa mendeskripsikan gelombang elektromagnetik, ya, agar bisa kita bayangkan sebetulnya fenomena itu kayak apa. Andai kan kita bisa melihat itu kayak apa. Jadi nanti akan itulah seperti apa sih bentuk dari gelombang elektromagnetik. Nah, berbicara dengan rangkaian ini ya di buku Hirose dijelaskan bagaimana kita bisa menghitung ya kecepatan rambat dari gelombang elektromagnetik ini. Jadi rangkaian ini mewakili sebuah yang disebut dengan transmission line, ya, jadi jalur transmisi gitu yang memindahkan gelombang elektromagnetik dari satu tempat ke tempat lain. Nah, bagaimana fenomena ini bisa terjadi? Ya, salah satu aspek yang cukup penting yang biasanya nanti menjadi tugas fisikawan ya untuk mencari adalah misalnya kecepatan rambat. Berapakah kecepatan rambatan gelombang elektromagnetik? Nah, di buku Hirose dijelaskan bahwa untuk bisa memecahkan persamaan dari gelombang elektromagnetik ini, termasuk nanti menghitung kecepatannya tadi, kita memerlukan bantuan dari beberapa ya, hukum fisika ya, yang sudah ada sebelumnya, yang sudah diketahui sebelumnya. Ya, di antaranya adalah ada yang disebut dengan hukum Kirchhoff ya. Anda mungkin kalau sudah belajar listrik magnet, seingat mungkin hukum Kirchhoff. Ada dua, yaitu yang berbicara tentang tegangan dan hukum Kirchhoff yang nanti berbicara tentang arus listrik. Nah, dalam interaksi antara rangkaian L dan C ini, maka kita juga bisa menerapkan kedua hukum itu. Yang pertama tentang tegangan, Kirchhoff mengatakan bahwa tegangan itu adalah apa namanya resultannya itu sama dengan 0. Resultannya sama dengan 0. Jumlahan dari tegangan yang ada di dalam suatu rangkaian tertutup itu sama dengan 0. Jadi di sini kemudian dinyatakan dalam persamaan 9.1 ini. Jadi di dalam loop ini ya, kalau yang searah dengan arah perambatan ya, arusnya itu positif, kalau berlawanan negatif. Sehingga bisa kita atur nanti ada yang di ruas kiri, jadi dan kalau yang negatif biasanya dibawa ke ruas kanan. Jadi assume perambatannya adalah ke kanan, maka yang panah itu searah dengan arah perambatan ya. Ini berarti kita anggap yang positif itu searah jarum jam, yang negatif berlawanan. Maka hukum Kirchhoff untuk tegangan itu dapat dituliskan dalam persamaan ini. Jadi tegangan sebagai fungsi posisi dan waktu ya. Jadi kita membayangkan seperti gelombang tali ya. Gelombang tali juga kita berbicara tentang perambatan gelombang pada apa namanya pada ruang dan waktu ya, pada x, t. Ini juga sama, tegangan dalam fungsi ruang dan waktu itu dapat dinyatakan dengan perkalian antara induktansi dan turunan ya, arus sebagai fungsi x dan t ya, terhadap waktu, kemudian ditambah tegangan pada yang melalui atau antara kapasitor yang di sebelah kanannya ya. Jadi tegangan pada posisi X ditambah delta X, T. Ya. Jadi ini saya kira sesuatu yang secara nalar ini mudah untuk dipahami. Sehingga dengan menggunakan pendekatan Taylor ya, seperti yang sudah di bab sebelumnya, kita bisa menuliskan persamaan diferensial itu menjadi ya, bentuk yang lebih sederhana ya, dengan menggunakan nilai delta ya. Sehingga bisa kita tuliskan V pada posisi X ditambah delta X, T itu dapat didekati dengan V pada posisi X ditambah dengan delta X, turunan parsial dari tegangan terhadap X. Ya. Kemudian itu bisa kita atur, apa namanya, atau kita apa namanya substitusi persamaan 93 ke 91 dimasukkan ke sana, sehingga nanti Vx-nya hilang, nanti yang tersisa yang persamaan 9.5. Jadi minus delta X dV sebagai fungsi X, T per dx sama dengan L dikalikan turunan dari arus terhadap waktu.
Nah, hukum Kirchhoff yang kedua ini berkaitan dengan arus listrik. Jadi arus listrik yang masuk ke cabang itu harus sama dengan yang keluar dari cabang. Jadi kira-kira hukum Kirchhoff yang kedua seperti itu. Jadi jumlahan arus IX, T yang sebelah kiri itu akan nanti sama dengan IX ditambah delta X, T yang sebelah kanan, tapi mendapat tambahan arus karena adanya kapasitor itu, jadi yang ke arah bawah. Ya. Jadi yang masuk ke cabang yang sebelah kanan itu harus nanti sama dengan, jadi arus itu sama dengan kapasitansi C dikalikan V ya, C tapi itu dV per dt. Sehingga sama dengan yang tadi, kita dekati X ditambah delta X, yang menggunakan dari Taylor, menjadi IX, T ditambah delta X, DI per DX. Ya. Ini kita masukkan persamaan 93 seperti tadi, kemudian menjadi 9,8, jadi minus delta X, do kuadrat I per dt dx sama dengan do kuadrat V per do T kuadrat. Jadi ini persamaan yang berasal dari penurunan hukum Kirchhoff. Sehingga kalau dua persamaan itu kita selesaikan ya masing-masing untuk V dan I, ya kita akan mendapatkan dua penyelesaian dari persamaan perambatan gelombang tadi, ya, menghasilkan apa yang akan kita kenal nanti sebagai persamaan gelombang V dan persamaan gelombang I. Ya. Jadi nanti ada gelombang tegangan listrik, ada gelombang arus listrik. Bentuknya seperti yang ada di sini. Ya. Sini. Jadi Anda lihat ini adalah bentuk umum dari persamaan gelombang. Ya. Di mana yang sisi ruas sebelah kiri adalah turunan parsial 2 kali ya terhadap waktu, yang kanan adalah turunan parsial 2 kali terhadap ruang dx kuadrat. Nah, konstanta yang ada di ruas kanan itulah nanti sebanding dengan 1/c kuadrat. Ya. Apa namanya? Sebanding dengan c kuadrat. Ya. C itu adalah kecepatan rambat gelombang. Jadi di sini ada melihat dua hal. Yang pertama adalah bahwa gelombang elektromagnetik dalam hal ini dia dapat kita analogikan seperti gelombang tali, karena gelombang tali juga solusinya mirip seperti ini. Bentuk persamaannya, bentuk persamaan mirip seperti ini. Solusinya ini adalah merupakan fungsi sinus kosinus. Anda lihat di sini. Ya. Solusinya adalah fungsi sinus kosinus. Kemudian aspek kedua adalah kecepatannya kita tahu. Kecepatannya sama dengan akar dari konstanta yang ada di ruas kanan. Jadi sama dengan delta X dibagi dengan akar dari induktansi dikalikan kapasitansinya. Ya. Jadi sampai di sini kita dapat menyimpulkan bahwa ternyata gelombang elektromagnetik ya, diwakili di sini oleh gelombang tegangan listrik itu ternyata mirip dengan gelombang tali. Ya, bentuknya sinusoid. Jadi kalau Anda nanti membayangkan ada listrik melalui kabel, sebenarnya di dalamnya itu ada fungsi sinusoid. Ya, kita tahu listrik punya frekuensi 50 Hz. Jadi gelombang sinus dengan frekuensi 50 Hz. Cuma nggak bisa dilihat, kan kita bisa membayangkan itu. Nah, ini satu aspek yang ingin saya bagi di sini adalah kita punya sense terhadap fenomena gelombang elektromagnetik, bahwa sesungguhnya sama juga dengan gelombang yang lain. Kita juga nanti boleh membayangkan itu seperti gelombang-gelombang yang lain, ada seperti tali gitu ya, tapi nggak kelihatan, yang merambat bisa melalui medium, bisa melalui vakum. Nah, jadi kita sudah bisa tahu atau bisa menghitung kecepatan rambatnya, dan kita bisa tahu bentuk dari apa namanya gelombang elektromagnetiknya itu seperti apa. Nah, pendekatan dengan menggunakan rangkaian L dan C itu sesungguhnya adalah sebuah cara pendekatan yang sangat baik sekali untuk menganalogikan dengan bagaimana kita bisa mendistribusikan listrik dari satu titik ke titik yang lain melalui jalur transmisi, ya, seperti yang ada di gambar sebelah kanan. Jadi kita tahu listrik yang ada di rumah kita itu kan dialirkan melalui kabel listrik ya, dari yang mungkin sumbernya ada yang dari, kalau Jogja itu kayaknya ngambil dari
dari Ambarawa ya. Mungkin ada yang ambil dari dulu ada waduk Sempor. Tapi rata-rata sekarang sudah menggunakan generator ya. Jadi keuntungannya lebih praktis ya kalau di Jawa ada pembangkit di arah Banyuwangi itu Python ya, di Python ya cukup besar ya, yang itu juga bisa menghidupi Jawa Bali. Nah, listrik itu kan gelombang elektromagnetik harus dikirim dari satu titik ke titik lain. Nah, disinilah tugas kita sebagai fisikawan untuk memikirkan bagaimana memindahkan energi itu. Ya. Karena apa? Karena jangan sampai justru selama proses pemindahan itu energinya banyak terbuang. Ya. Banyak terbuang menjadi panas, menjadi mungkin dalam bentuk lain ya, karena energi itu adalah dia lestari ya, dia nggak bisa hilang. Ya. Tapi dia bisa berubah menjadi bentuk lain. Ya. Bayangkan kalau misalnya sumbernya di Python tadi ya, misalnya di mana itu daerah Probolinggo ya, ke timur lagi mau ke Banyuwangi. Dibawa ke Jogja, itu kan mungkin hampir 500 kilo. Ya. Kalau tidak hati-hati, maka proses misalnya di sana dayanya katakanlah misalnya 100 megawatt. Ya. 100 megawatt dikirimkan. Tetapi kalau selama proses pengirimannya itu banyak energi yang terbuang, ya, sehingga misalnya sampai Jogja itu tinggal 50 megawatt, berarti ada kerugian 50%. Nah itu kan berat ya, kalau kerugiannya besar berat sekali karena ya listrik di Indonesia belum mungkin belum saya nggak tahu belum cukup lah istilahnya ya. Maka kenapa kita harus hemat listrik kan slogannya PLN kan hemat listrik padahal itu dalam konteks bisnis agak aneh. Kalau saya jualan misalnya saya jualan makanan misalnya roti misalnya kemudian di toko saya pasang hematlah roti beli sedikit gitu kan. Saya maunya beli banyak. Makanya slogan PLN hemat listrik itu ya saya nggak tahu mungkin biar cukup gitu. Jadi yang uh, it, apa namanya logikanya kalau orang bisnis kan boroslah listrik gitu. Jadi PLN saya boros listrik. Biar apa? Biar ya orang banyak memakai nanti PLN kaya gitu kan. Nah, jangan hemat kalau hemat nanti nggak dapat uh, apa namanya untuk pengembangan ya. Makanya ya tapi itu tadi ya tergantung dari distribusinya kan tadi saya cerita membawa juga susah gitu nggak mudah. Tadi malam juga sempat mati lampu seluruh Gampeng ya di daerah Jogja Selatan ini ya saya nggak tahu kenapa ya karena biar pet ini ya hanya di negara-negara seperti kita ini. Kalau di luar negeri saya cukup lama tinggal di Jerman itu nggak pernah jeglek ya jadi selama saya di sana hampir 6 tahun itu belum pernah jeglek. Ya. Boroslah jadi slogannya PLN-nya Jerman boroslah karena di sana aparatus listrik itu gede-gede watt. Misalnya rice cooker di sana 2000 watt. Ya, di sini kan ya 350 watt itu sudah besar ya. Heater di sana bisa 2000 watt, bisa 1500 watt. Sehingga saya memanaskan air itu ya 60 detik itu udah panas. Di sana ngeliwat lebih cepat karena tegangannya tinggi banget ya. Setrika apalagi setrika itu bisa 3000 watt itu di sini. Wah ini jelek kalau di sini. Ya di sana prinsipnya PLN-nya Jerman boroslah. Selama kamu bisa bayar, pakailah listrik sebanyak-banyaknya gitu karena maunya dia kan orang banyak membayar listrik. Anyway, ini kembali ke sini. Jadi harus difikirkan, maka kita sebagai fisikawan harus bisa mengawal ya eh, ya tadi untuk bisa memastikan distribusinya itu seminimal mungkin tidak ada kehilangan daya. Nah, ini contohnya dalam kasus nyata yang tadi kita punya rangkaian LC itu adalah seperti rangkaian apa namanya jalur transmisi listrik yang ada di sekitar kita. Kita lihat kabelnya biasanya ada 3, karena itu 3 fase ya. Aslinya 3 fase, tapi kemudian sampai ke rumah-rumah
dalam pemakaian kita sehari-hari di rumah, ya kita cukup menggunakan satu fase saja, cukup menggunakan satu yang ada gelombangnya tadi. Ya. Idealnya ada 3 gelombang, yang fasenya bergeser 120 derajat ya. Jadi ada 3 fase, makanya disebut 3 fase ini. Anda kalau tertarik Anda bisa cari apa itu 3 fase ini. Nanti ada beberapa alat yang memerlukan 3 fase, ada yang cukup satu fase. Rata-rata satu fase yang kita kenal sekarang. Jadi cukup satu kabel sebetulnya, nanti itu sudah bisa dipakai untuk menggunakan atau menggerakkan listrik. Nah ini kalau kita lihat di dalam pengirimannya, Anda bayangkan ini dari Python, dari Jawa Timur ke Jawa Tengah, ya, mungkin sampai ke Jawa Barat ya, sebagian itu kan melalui perjalanan panjang, jangan sampai ada pengurangan daya, ya. Atau minimal lah, pengurangan pasti ada, tapi seminimal mungkin. Sehingga kita nggak rugi, karena kalau ruginya banyak ya tadi, terus harus semua korbannya kita harus ngirit. Ya. Nah, untuk itu orang fisika harus bisa menghitung, ya, berapa hambatannya, sehingga kita bisa menghitung berapa kerugian. Ya. Dan ternyata nanti hambatan itu sangat tergantung dari karakteristik kabelnya. Ya, karakteristik kabel tadi diwakili oleh sifat kapasitansi dan indukansi. Jadi kira-kira seperti itu aplikasinya. Sebagai fisikawan harus bisa menghitung itu. Di buku Hirose dicontohkan, ya misalnya kabel listrik yang satu ada arus yang merambat apa namanya positif itu menembus, yang negatif ke sini. Kita bisa hitung perbedaan potensial di antara 2 titik, kemudian kita bisa menghitung nilai hambatannya. Tadi dinyatakan dalam bentuk induktansi karena ada fungsi frekuensi di sini. Induksi Anda lihat itu sangat tergantung juga dari diameter dari apa namanya kabelnya dan jarak kabel. Jadi Anda nanti akan mengenal kabel kenapa bentuknya macam-macam dan sebagainya, itu sebenarnya itu sangat berpengaruh di dalam menentukan nilai impedansi karakteristik kabelnya. Ya, karena kuncinya di situ. Ya. Ini sebentar lagi kami ada pekerjaan di Kalimantan Utara untuk memanfaatkan gelombang elektromagnetik ya untuk bisa mencari minyak bumi ya di daerah Kalimantan sana. Nah, kami nanti harus membuat gelombang itu ya yang kemudian nanti akan berinteraksi dengan bumi, kemudian nanti akan menjadi apa namanya data yang kita ukur, kemudian nanti bisa kita tentukan apakah di bawah sana ada minyak atau tidak. Kita harus bisa menghitung ini karena dari sinilah nanti kita bisa tahu berapa besar daya yang mengalami pengurangan. Karena kalau itu kurang cukup besar ya kita akan rugi. Ya. Ya contoh gampangnya misalnya di antara pemakaiannya kalau saya punya apa namanya audio gitu ya, saya bernyanyi, kemudian itu kan nanti diubah menjadi gelombang listrik ya, gelombang elektromagnetik dari gelombang suara ya melalui mikrofon merambat. Nah kalau kabelnya nggak bagus ya banyak hambatannya, wah nanti suaranya jadi jelek ya. Makanya kita mengenal juga audio ada yang cemengkling suaranya bagus, ada yang suaranya tidak bagus. Nah semua tergantung dari kualitas kabelnya dan karakteristik kabel. Sehingga orang kemudian mencari cara biar itu kalau melalui kabel juga kerugiannya tidak terlalu banyak. Nanti kita akan mengenal dengan kabel koaksial. Ya. Mungkin sementara ini dulu ini hujan, saya ini di outdoor jadi suaranya terganggu dengan apa namanya suara hujan ya. Ini saya sampai di sini nanti saya sambung lagi.